Hai minasan, konnichiwa. Balik lagi di sesi 26 materi N5. Gimana minasan? Udah dihafalin belum kotobanya sama dikerjain renshunya? Apakah bentuk T, bentuk ta, futsuke, bentuk nai kemarin itu sudah di review dan dihafal kembali? Jadi kalau misalnya kita udah lancar ya minasan itu tuh udah nggak akan kesusahan lagi deh. Jadi tinggal hafalin kotoba aja. Jadi wajib banget diulang-ulang terus ya minasang ya. Oke, di sesi 26 ini kita ada to omoimasu. Mungkin minasang sering dengar di percakapan ya. To omoimasu itu artinya saya pikir atau menurut saya. Jadi untuk menyatakan opini pribadi ya minasang. Nah, yang to omoimasu ini rumusnya itu dia di depan adalah futsuke. Dia futsuke. Terus kalau yang apa namanya? Kalau yang ikeoshi atau kata sifat i dia ya udah langsung aja nggak ada yang dihilangkan. Tapi kalau misalnya dia kata sifat na atau kata benda itu ditambahin da, huruf da di depan to-nya. Gitu. Contohnya kalau yang biasa, kata kerja biasa, kono shigoto ga owatte kara nomi ni iku to omoimasu. Kalau misalnya, setelah, kok kalau misalnya, setelah pekerjaan selesai, setelah pekerjaan ini selesai, saya pikir atau saya rasa pergi minum. Gitu. Eh, Futsuke itu minasang apa namanya kemarin kita udah bahas ya Futsuke. Kalau misalnya yang positif dia pakai bentuk kamus. Kalau misalnya yang negatif pakainya bentuk bentuk nai. Kalau misalnya yang lampau bentuk ta ya. Kalau misalnya bentuk negatif lampau nakata gitu. Terus kalau misalnya yang kata sifat i contohnya gini, sono hako wa karui to omoimasu. Menurut saya kotak itu ringan. Yang kata benda apa ini? Kata benda atau kata sifatnya itu kayak gini. Kono shiryou wa hitsuyou da to omoimasu. Menurut saya dokumen itu penting. Coba sensei mau coba kalau misalnya menurut saya sushi itu enak. Berarti gimana jadinya? Menurut saya sushi itu enak. Kono sushi wa o ishii to omoimasu. Lagi deh kalau misalnya menurut saya sekarang Mirasang sedang belajar. Sedang belajar loh ya, Mirasang kita udah belajar nih bentuk sedang. Menurut saya Mirasang sedang belajar. Mirasang wa benkyou shite iru to omoimasu. Itu deh. Gampang ya, to omoimasu. Kita lanjut ke do omoimasu ka? Ni suite, nani-nani ni suite, do omoimasu ka? Ini untuk menanyakan pendapat ya minasang, pendapat dari seseorang. Contohnya kayak gini. Oh ya, ni suite itu artinya tentang ya minasang atau hal-hal gitu. Jadi kayak gini misalnya, Nihon ni suite do omoimasu ka? Menurut kamu tentang Jepang itu bagaimana? Tentang Jepang menurut kamu bagaimana?
いい国ですが、物価が高いと思います。Negara yang bagus, tapi menurut saya, ini tapi ya nih, tapi menurut saya harga harganya mahal, ya biaya hidupnya mahal. Tuh. Nihon no densha ni tsuite dou omoimasu ka? Tentang kereta Jepang, bagaimana menurut Anda? Benri da to omoimasu. Praktis menurut saya praktis. Gitu. Kenapa dia pakai da? Karena Benri itu kata sifat nak, ya kan? Gitu. Kalau misalnya takai ya karena dia kata sifat i, ya udah nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Gitu. Misalnya sensei nanya, menurut Anda bahasa Jepang bagaimana? Kalau misalnya jawabannya susah, tapi menarik. Menurut saya, jadinya gimana Minasang? Nihongo wa atau gini, pakai nisuite-nya ya. Sebenarnya bisa kayak gini Minasang. Nihongo wa do omoimasu ka? Omoimasu ka? Itu boleh langsung. Tapi kalau misalnya mau ditambahin nisuite juga boleh. Nihongo ni tsuite do omoimasu ka? Sama aja. Gitu. Jawabannya gimana? Muzukashii desu ga omoshiroi to omoimasu. Gitu. Kantan desu ne. To omoimasu. To omoimasu. Do omoimasu ka? Gitu. Terus ada to imas atau to imashita. Ini artinya berkata, akan berkata, telah berkata, terus kayak menyatakan nama dari sesuatu itu juga bisa. Nih, yang pertama itu rumusnya orang, wa, atau ga, kalimat perkataan to omoi to imashita. Biasanya di kalimat perkataannya kita kasih tanda kutip ya. Contohnya kayak gini. Sensei wa shukudai o shite kudasai to iimashita. Sensei berkata, kerjakan PR-nya. Sebenarnya Minasan, kalau misalnya nggak pakai tanda kutip juga bisa. Tapi tanda kutip, kalau nggak ada tanda kutipnya, kita jadiin kata kerjanya itu futsuke. Kan di sini shukudai o shite kudasai. Ini kan bentuk te kudasai ya. Kalau kita jadiin futsuke jadinya sensei wa shukudai o suru to iimashita. Tuh. Kata sensei kerjakan PR. Kata sensei melakukan kata sensei mengerjakan PR. Terus yang bernama atau disebut itu dia rumusnya kayak gini ya misalnya. Kata benda to iimasu. Kono tabemono wa sushi to iimasu. Makanan ini dikatakan atau disebut sushi. Misalnya lagi, sensei kasih contoh. Apa ya? Oh, ini. Rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Hana. Jadinya gimana?
Jadinya, kono byoin wa hana byoin to iimasu. Gitu. Terus ada lagi yang akan berkata. Bedanya sama yang atas, sama yang sudah berkata, itu kan yang sudah berkata imasnya jadi imasta. Tapi kalau yang akan berkata imasnya masih bentuk positif biasa ya, bukan lampau. Gitu. Nah, contohnya, taberu mae ni itadakimasu to iimasu. Sebelum sebelum makan, katakan itadakimasu. Terus ini apa? Oh, ini contohnya. Karena besok ada event, akan berkata kepada teman semangat. Itu gimana tuh Minasang? Bahasa Jepangnya. Karena besok ada event, pakai karena, bentuk karena, berarti belum terjadi. Berarti pakainya yang ini ya, akan berkata. Akan berkata kepada teman, semangat. Gimana? Ashita, ibento ga arimasu kara, tomodachi ni ganbatte to iimasu. Di sini maksud dari tomodachi ni itu kepada teman ya minasan, kepada teman. Gitu. Udah deh. Hai, minasan, kokomade orimashou ka. Jangan lupa kotobanya sama renshunya dikerjain ya. Penting banget itu. Paling penting dalam belajar itu renshunya. Tuh. Oke des. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimashita.